Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Makhluk Hidup dan Lingkungannya, yang beranggotakan Alif Kurnia Adi, Jihan Rahmawati, Retno Nawang Wulan, Sabrina Amalia Divani, dan Umi Lailatun Naza. Lingkungan hidup. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya, yang peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 2. Unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. 3. Unsur fisik atau biotik. Unsur fisik atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk interaksi. 1. Predasi. Interaksi dari dua individu dalam populasi berbeda spesies berupa makan atau dimakan, atau suatu spesies memakan satu spesies lainnya. Individu yang memakan disebut predator dan yang dimakan disebut mangsa. Contohnya, harimau memakan kelinci, harimau sebagai predator dan kelinci sebagai mangsa. 2. Kompetensi. Hubungan dua populasi yang hidup bersama dan saling mempengaruhi akibat adanya kebutuhan akan bahan yang sama, sedangkan ketersediaan bahan tersebut terbatas. Contohnya, beberapa ekor kambing dan sapi bersama-sama memakan rumput di padang rumput. Adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dalam kelangsungan hidupnya. Contohnya, gigi-gigi khusus dan akar. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya, kantong tinta pada cumi-cumi dan gurita. Yang kedua, mimikri pada bunglon. Hubungan antara makhluk hidup. 1. Hubungan khas antar makhluk hidup. Kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung karena adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan khas antar makhluk hidup seperti ini disebut simbiosis. 2. Hubungan antara makhluk hidup. Dalam suatu lingkungan, ada berbagai macam hubungan antar makhluk hidup. Ada hubungan yang saling menguntungkan dan ada pula hubungan yang tidak saling menguntungkan untuk lebih memahaminya. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. 1. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian hewan untuk meroleh makanan. Hewan membutuhkan makanan agar tetap hidup. Setiap jenis hewan memiliki cara tersendiri dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup menggunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. Yang kedua, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi diri. Selain itu, tumbuhan juga mempunyai ciri khusus sesuai dengan lingkungan hidupnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.